Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Nur Habibah Meha SPD MPD. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas satuan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak. Saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Gemilang bersama Kanva dalam penyusunan LKPD berbasis PBL dengan metode facilitating di sekolah binaan. Saat ini saya mendampingi 17 sekolah yang terdiri dari 2 taman kanak-kanak, 12 SD, dan 3 SMP. Kurikulum diluncurkan sebagai upaya reformasi pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, mengeluarkan kebijakan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada prinsip memuliakan murid dengan cara menciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya bersama kepala sekolah dampingan saya mengadakan rapat. Dalam pertemuan tersebut, para kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid di sekolah masing-masing. Menanggapi hal tersebut, saya selaku pengawas sekolah mengusulkan alternatif berupa pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran yang dirancang lebih variatif dan kontekstual. Usulan ini diterima dengan baik oleh seluruh kepala sekolah, namun mereka juga menyampaikan pandangan bahwa penggunaan LKPD yang hanya berisi soal atau pertanyaan semata tidak cukup efektif untuk mengasah keterampilan literasi dan numerasi murid. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyusunan LKPD agar lebih menekankan pada aktivitas yang mendorong pemahaman mendalam serta keterampilan berpikir kritis. Selaku pengawas, saya meluruskan pernyataan kepala sekolah bahwa isi dari LKPD itu tidak hanya sebatas pertanyaan ataupun soal saja, namun ada rincian langkah kerja konkret di dalamnya. Sebelum melaksanakan pendampingan, saya bersama kepala sekolah bersepakat agar setiap guru menyusun satu LKPD sesuai dengan pemahaman masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal guru dalam penyusunan LKPD. Setelah saya melakukan penilaian terhadap LKPD yang disusun oleh guru, maka saya memperoleh beberapa temuan penting. Dari 125 guru yang saya dampingi, sebanyak 81 guru atau 65% yang mengupload LKPD ke Google Drive. Kemudian setelah dianalisis, sebanyak 59 orang guru atau 73% menyatakan bahwa LKPD yang mereka buat hanya berisi soal atau pertanyaan saja. Sementara 22 guru lainnya atau 27% menambahkan langkah kerja di dalamnya. Nilai capaian rapot pendidikan sekolah dampingan saya yaitu untuk literasi 5 sekolah atau 42% mengalami penurunan, 6 sekolah atau 50% mengalami kenaikan dengan label sedang. Untuk perolehan numerasi, 7 sekolah atau 58% turun, 5 sekolah mengalami kenaikan dengan label sedang, tidak ada yang mencapai label baik. Sedangkan untuk kualitas pembelajaran, 9 sekolah atau 75% mengalami penurunan, 2 sekolah atau 17% naik dengan label sedang. Tantangan yang saya hadapi dalam pendampingan penyusunan LKPD berbasis model PBL itu, yang pertama, saya harus memperhatikan jadwal saya dengan cermat, jadwal supervisi dengan pendampingan agar tidak berbenturan dengan agenda lain. Yang kedua, menyusun materi paparan yang sederhana agar memudahkan guru dengan keterbatasan pemahaman dan kesiapan dalam merancang LKPD. Yang ketiga, melakukan pendampingan individu maupun kelompok untuk mengakomodasi keterampilan guru dalam menggunakan media digital Canva yang bervariasi. Dan keempat, mengoptimalkan sarana yang tersedia dan mendorong guru untuk saling bekerja sama dalam memanfaatkan
sumber belajar digital untuk mendukung penyusunan LKPD berbasis PBL. Sebagai pengawas pendamping satuan pendidikan, saya menggagas program Gemilang bersama Canva dalam penyusunan LKPD berbasis PBL dengan metode fasilitating di sekolah binaan. Gemilang ini merupakan singkatan dari meningkatkan literasi numerasi melalui pendampingan kepala sekolah dan guru. Bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah harapan besar. Dengan Canva, guru difasilitasi untuk menyusun LKPD yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan sintaks model PBL. Kemudian pendampingan ini mengedepankan metode facilitating, di mana pengawas hadir sebagai fasilitator yang membimbing, memberdayakan, dan mendorong keterlibatan guru. Harapannya ketika guru mampu merancang LKPD berbasis PBL dengan baik, maka proses belajar akan lebih bermakna dan hasil pembelajaran pun akan lahir dengan gemilang. Adapun langkah pendampingan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan pendampingan ke sekolah untuk memvalidasi LKPD serta memonitoring pelaksanaan pembelajaran bersama kepala sekolah dan guru menggunakan instrumen. Yang kedua, guru yang menjadi sampel praktik pembelajaran memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, guru dan kepala sekolah memberi pendapat mengenai aspek yang sudah baik maupun yang perlu diperbaiki, serta menilai kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan LKPD yang sudah dirancang. Yang keempat, pengawas menggali pemahaman guru tentang LKPD dan model pembelajaran. Yang kelima, menampilkan contoh LKPD berbasis PBL kepada guru sebagai referensi. Yang keenam, meminta guru membandingkan LKPD yang mereka buat dengan contoh yang sudah ditampilkan. Yang ketujuh, menjelaskan unsur penting LKPD berbasis model PBL beserta contoh nyata penerapannya dalam kelas. Yang kedelapan, diskusi interaktif, mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi bersama guru dan kepala sekolah. Selanjutnya 9, membuat kesepakatan agar LKPD yang telah dirancang diterapkan dalam pembelajaran dengan monitoring dan validasi lanjutan oleh pengawas. Ke-10, menyepakati bahwa LKPD berikutnya menggunakan model PBL karena sintaknya mampu mengakomodasi prinsip pengalaman dan kerangka pembelajaran mendalam. Dampak dari program Gemilang sebagai berikut. 1. Dari 125 guru yang didampingi, semula 103 orang menyatakan LKPD bahwa berisi soal maupun pertanyaan. Saat ini sebanyak 95 orang guru atau 75% guru sudah memahami bahwa LKPD tidak hanya memuat soal, melainkan juga harus dilengkapi dengan langkah kerja terperinci yang dapat dilakukan oleh murid. 76% guru mampu menyusun LKPD berbasis PBL dan kegiatan pembelajaran berlangsung semakin baik dan kemampuan literasi numerasi peserta didik meningkat dengan baik secara bertahap. Dan pada saat penerapan LKPD maka ada tercipta aha moment di mana anak-anak menyelesaikan masalah yang telah dimuat pada LKPD. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan testimoni terkait pendampingan penyusunan LKPD berbasis masalah yang telah dilaksanakan dengan bimbingan Ibu Pengawas kami, Nur Habibah Meha MPD. Bimbingan dalam penyusunan LKPD berbasis masalah ini di sekolah kami telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kehadiran LKPD ini mendorong siswa untuk berpikir kritis. Setelah mengikuti pendampingan pembuatan LKPD berbasis PBL, sebelumnya saya hanya memahami LKPD memuat soal saja. Tetapi untuk saat ini saya memahami LKPD ternyata ada langkah-langkah kerja di dalamnya. Demikian pemaparan praktik baik Gemilang bersama Canva dalam penyusunan LKPD berbasis PBL dengan metode facilitating di sekolah binaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.